Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Terima kasih teman-teman masih setia selalu dalam channel Mamun Indonesia. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai prestasi Khulafaur Rasyidin bagian 1. Kita ketahui bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Prestasi yang pertama yang akan kita bahas adalah prestasi daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq ini berhasil memerangi kelompok pembangkang. Kita ketahui setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW terjadi kericuhan dalam tubuh agama Islam, dalam tubuh umat Islam, di mana para sahabat ini mulai kebingungan siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, karena banyak dari para sahabat itu belum siap ditinggal oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun kemudian kepemimpinan dipilih secara demokrasi, di mana para sahabat pada akhirnya memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Dalam masa awal jabatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, banyak sekali kelompok-kelompok pembangkang yang tidak mau patuh dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti Al-Aswad Al-Ansi, ia ini adalah pemimpin pasukan pembangkang dari suku Badui di Yaman. Namun pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh saudara gubernur, yaitu Zubair bin Awam, sehingga Yaman itu dapat dikuasai oleh orang Islam. Kemudian pembangkang selanjutnya adalah Musailamah Al-Kadzab. Kita tahu Musailamah Al-Kadzab ini adalah seorang nabi palsu dari kalangan muslim. Kemudian Musailamah ini juga memiliki istri yang juga berprofesi sebagai nabi palsu, namun dari kalangan Kristen. Dua suami istri ini dua-duanya mengaku sebagai nabi palsu, sehingga mampu merekrut 40.000 murtadin yang digunakan untuk melawan pasukan muslim. Namun pasukan muslim akhirnya menang perang di bawah pimpinan Khalid bin Walid, yang saat itu dapat menewaskan 10.000 murtadin, dan perang ini dikenal dengan perang Yamamah, yaitu perang memerangi orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab dan istrinya bernama Sajah. Kemudian pemberontak dilakukan juga oleh Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Dia ini seorang nabi palsu, dan pasukan pemberontakannya ini juga berhasil dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Kemudian prestasi selanjutnya yang diperoleh oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau itu berhasil mengkodifikasi Al-Quran, di mana ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70.000 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang, Umar bin Khattab ini merasa khawatir kehilangan Al-Quran, karena banyak sekali di era itu Al-Quran ini hanya dihafal oleh para sahabat, namun tidak dibukukan seperti sekarang. Sehingga Umar itu mengusul kepada Abu Bakar untuk melakukan pembukuan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Dan akhirnya setelah banyaknya pertimbangan dan banyaknya musyawarah, di mana awalnya Abu Bakar Siddiq ini menolak adanya kodifikasi Al-Quran karena menurutnya ini Nabi Muhammad tidak pernah menyuruhnya. Namun setelah penjelasan atau mendapatkan penjelasan dari sahabat Umar, akhirnya Abu Bakar ini mau dan menunjuk Said bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan Al-Quran. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq ini meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, yaitu putri Umar bin Khattab dan salah satu seorang istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Prestasi selanjutnya yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar adalah perluasan wilayah Islam. Penyebaran Islam ini diperluas sampai Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Khalifah merencanakan perluasan hingga Bizantium di Roma, di mana saat itu pasukan perang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan jumlah pasukan sebanyak 18.000 orang, sedangkan musuh dari pasukan Romawi itu berjumlah 240.000 orang. Perjalanan para pasukan muslim ini selama 18 hari dengan melewati 2 lembah padang pasir. Pertempuran akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk, sehingga perang ini kemudian dinamakan dengan perang Yarmuk. Namun perang ini belum usai. Akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal dunia dan kepemimpinan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ini memimpin, pasukan
yang menyerang atau perang di Yarmuk ini diganti pemimpinnya oleh Umar, diganti dari Khalid bin Abdul Walid diganti menjadi Abu Ubaidah bin Jarrah, yang kemudian peperangan dimenangkan oleh pasukan Islam dan menjadi kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Setelah Khalifah Abu Bakar meninggal, Khalifah diganti oleh Umar bin Khattab. Berikut adalah prestasi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Perluasan wilayah Islam. Kita tahu sebelumnya Abu Bakar ini sudah meluaskan wilayah Islamnya, itu memerangi Bizantium, dan Umar bin Khattab itu melanjutkannya sehingga Islam pada akhirnya itu mampu menaklukkan daerah Mesir, dan juga seluruh daerah Syria itu dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Kemudian tidak hanya Mesir yang mampu ditaklukkan, tapi Irak, Al-Qadisiyah, Al-Madain, ibu kota Persia, juga berhasil untuk ditaklukkan. Selanjutnya kota Mosul juga berhasil ditaklukkan. Dengan demikian pada masa Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, serta sebagian besar wilayah Mesir dan Syria. Jadi sudah banyak sekali wilayah yang diperluas oleh Umar bin Khattab dalam menaklukkan daerah-daerah yang belum takluk kepada Islam. Prestasi selanjutnya yang dimiliki oleh Umar bin Khattab adalah mampu mengatur administrasi dan keuangan negara. Kita ketahui wilayah Islam ini semakin luas. Kalau tidak diatur, maka akan kacau wilayah Islam ini. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu mengambil contoh pengaturan administrasi kenegaraan, itu mengambil contoh dari negara yang sudah berkembang sebelumnya seperti kota Persia, sehingga kemudian pemerintahan Islam itu memiliki 8 provinsi, yaitu kota Mekah, kota Madinah, kota Syria, kota Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Khalifah Umar bin Khattab itu tidak hanya mengatur administrasi kenegaraan saja, namun juga beliau itu mengatur keuangan negara yang biasa kita kenal dengan Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini bertugas sebagai pengatur keuangan negara. Kemudian juga Umar ini menciptakan Dewan Perang yang memiliki tugas mengurus ketentaraan. Jadi tentara-tentara ini itu diurus oleh Dewan Perang. Kemudian Umar bin Khattab ini juga sebagai orang pertama yang menerapkan penggajian kepada pegawai pemerintah. Kemudian beliau juga memberikan santunan kepada umat melalui Baitul Mal, namun besaran santunan ini dipengaruhi oleh lama atau tidak lamanya para rakyat ini memeluk Islam. Jadi ada santunan khusus dari Baitul Mal. Kemudian prestasi Umar bin Khattab yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriah. Kalender di dunia ini sebenarnya ada banyak, namun umumnya itu ada 2 jenis. Pertama kalender Masehi yang sekarang tahun 2022, dan kemudian yang kedua adalah kalender Hijriah yang biasa digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah ini ternyata itu bisa muncul atau diciptakan oleh Khalifah Umar bin Khattab karena beliau melihat sebaiknya umat Islam ini tidak usah menggunakan kalender Masehi seperti orang-orang Nasrani. Karena Nasrani ini kalender Masehi diikuti mulai dari munculnya Isa Al-Masih, sedangkan kalender Hijriah itu diikuti peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena hal itulah akhirnya Umar bin Khattab itu menerapkan kalender Hijriah. Perbedaan selanjutnya adalah kalender Masehi itu menghitung arah matahari, kemudian kalender Hijriah itu dihitung dari perhitungan bulan. Nah, itu perbedaannya. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa di like, share, and subscribe. Semoga semakin banyak orang yang mengetahui prestasi-prestasi dari Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.